Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria. Oh, kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Iya. Saya jawab, Ustadz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Minimal 5 kali sehari. Iya. Dalam videonya Ipung Atria menipu seorang ibu-ibu, hanya untuk meyakinkan sang ibu, bahwa Yesus hanya seorang nabi dan bukan Tuhan. Mungkin saking Ipung Atria terlalu lama bergaul dengan bangkai, akhirnya ilmu tipu-tipunya ditularkan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus berangkat, dia naik ke bukit dan dia semalam-malaman berdoa kepada Allah. Ini adalah bukti nyata dan ini adalah ayat yang tidak pernah sama sekali dibacakan di gereja-gereja manapun. Pendeta, romo, dan semuanya tidak berani baca ini. Karena ayat ini merepresentasikan bahwa Yesus ternyata dia rajin berdoa, dia minta kepada Allah, dia selalu minta pertolongan kepada Allah. Bahkan bagaimana cara dia minta kepada Allah? Dia bermalam-malaman dia minta, dia sholat malam. Kita sudah saksikan bersama, Bang Ipung mengatakan bahwa ayat dalam Lukas 6 ayat 12 adalah ayat yang tidak pernah sama sekali dibacakan di gereja. Ini merupakan kebohongan yang luar biasa yang dilakukan Ipung Atria. Dia pikir kita orang Kristen takut baca Lukas 6 ayat 12. Lantas saja Ipung Atria ini murtad dari Kristen. Dia pikir dengan melihat Yesus berdoa kita akan takut kalau ternyata Yesus seorang nabi. Ipung, kami orang Kristen tidak heran melihat Yesus berdoa, karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia berkomunikasi dengan Bapanya. Karena kami percaya sesuai dengan kitab suci kami, Yesus adalah manusia. Oleh karena itu, dalam kemanusiaannya, dia mengalami kelemahan manusia. Karena dia sama seperti manusia, tentunya dia berdoa kepada Bapanya. Berbeda dengan Tuhanmu yang bersolawat bersama malaikat untuk Nabi Muhammad. Kalau malaikat bersolawat masih bisa diterima. Lalu, kalau Allah bersolawat gimana caranya? Allah bersolawat pada siapa? Perhatikan ayat Quran berikut. Surah 2 ayat 157. Surah 33 ayat 43 dan surah 33 ayat 56. Li yusalli huwa alladhi yusalli huwa alladhi yusalli. Ayat Quran diterjemahkan dengan Google. Hasilnya, dia dalam kurun Allah mendoakan kamu. Mari kita lihat. Kata berdoa yang sama digunakan dalam Injil Lukas dalam bahasa Arab. Itu Lukas, bahasa Arab nih. Kita cari yang pasal 6 ayatnya yang 12. Wa fi tilka al-ayyam kharaja ilal jabali liyusalli. Yusalli. Kita pindah ke ayat lain. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Mari kita terjemahkan pakai Google. Hasilnya adalah Allah dan para malaikatnya berdoa. Yusalli. Yusalli ya. Yesus ini untuk sholat ya. Yusalli ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna.
Kita pindah ke ayat lain. Salawatun min rabbihim. Salawatun min rabbihim. Kata sholawat di situ artinya adalah doa atau sembahyang. Menariknya kata yusoli, yusoluna dan solawatum yang artinya berdoa, mendadak berubah menjadi berkat saat kata itu digunakan oleh Allah SWT. Padahal dalam Quran sendiri kata untuk berkat adalah barakah. Untuk itu kita serahkan kepada saudara muslim untuk menjawabnya. Kembali ke pernyataan Ipum Atria, demi memualafkan seorang ibu, Ipum Atria rela mengabarkan kebohongan. Saya tidak tahu, apakah berbohong agar orang masuk Islam, diizinkan dalam Islam. Ataukah perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala? Karena saya melihat beberapa kali Ipum Atria dan Bangke melakukan kebohongan untuk meyakinkan orang lain bahwa agamanya lebih benar dari kekristenan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi, jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Ada orang berkomentar kepada saya, Ya. loh Yesus itu dibaptis. Oh, Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Ya. Saya jawab Ustaz, Ya. loh saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. iya, Minimal 5 kali sehari. iya, iya. Wudhu itu tidak sama dengan baptis. Jadi itu berlebihan bahasa baptis itu. Dan saya berharap bahasa-bahasa itu jangan menjadi kebiasaan karena khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Saya itu ingin meminta kita sebagai umat Islam ya. Saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. Iya, Minimal 5 kali sehari. iya, iya. Itu baptis yang rutin Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Nonton semua ya.